Halo, selamat siang. Apa kabarnya nih Pak Johan dan Pak Jimmy? Semoga sehat selalu dan makin sukses ya. Saya Mona, Agency Director dari Prudential. Saya adalah agent dari Pak Aryawan Bahri dan juga Ibu Ena Muri. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit informasi mengenai asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, saat ini ada satu penyakit yang sangat heboh, yang luar biasa efeknya bisa mengakibatkan kematian. Begitu banyak orang yang saat ini terpapar COVID, lagi di ruang ICU, di rumah sakit, bahkan banyak juga yang isolasi mandiri di rumah, di hotel atau tempat lain. Kenapa sih penyakit ini sangat heboh? Ya, karena penularannya sangat cepat, ya. Kemudian juga ternyata biaya perawatannya itu bukan hanya belasan juta, bahkan bisa mencapai ratusan juta, bahkan ada sampai dengan miliaran. Nah, ini ya Pak, contoh tagihan COVID-19 1 miliar yang dibayarkan oleh Prudential ke nasabahnya. Ada seorang ibu, dia dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro karena positif COVID-19. Waktu di Rumah Sakit Premier Bintaro, biayanya aja udah habis 133 juta. Karena waktu itu di rumah sakit tersebut ICU dan ventilator tidak tersedia, maka nasabah tersebut atau ibu itu pindah ke Rumah Sakit Bogor Senior dan habis biaya 938 juta. Kalau ditotalin nih dari dua rumah sakit tersebut biayanya total 1 miliar 72 juta selama 41 hari dirawat di rumah sakit. Bahkan sekarang ada juga nasabah Prudential kemarin yang habis biayanya 1,5 miliar. Nah, ini juga bukti pembayaran yang dilakukan oleh Prudential atas tagihan COVID satu keluarga ya Pak. Nah, ini yang kena COVID adalah ayah, ibu, dan anaknya. Si ayah usia 65 tahun itu habis biayanya 479 juta. Wow, luar biasa ya. Si ibu usia 57 tahun habisnya 48 juta, itu rawat inap 13 hari. Sedangkan si anak itu juga lebih dari 1 bulan dirawat, itu habisnya 117 juta. Ya, si anak mungkin lebih murah karena obat-obatannya mungkin tidak seberat ayahnya ya. Kalau ditotalin ayah, ibu, dan anak ini habisnya 645 juta. Bayangkan ya Pak, gimana nih kalau seandainya keluarga tersebut tidak punya kartu asuransi yang dibayar sesuai dengan tagihan dari Prudential. Belum tentu saat itu mereka punya duit cash. Kalau hanya berharap dari pemerintah, belum tentu juga ya. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang ngantri dan juga pasti terbatas ya budget pemerintah. Nah, mengapa sih biaya pengobatan COVID-19 itu sangat mahal ya? Belasan juta, ada yang sampai ratusan, bahkan miliaran. Yang terbaru dari Prudential 1,5 miliar ya. Karena ruang ICU dengan ventilator itu di rumah sakit itu satu hari aja biayanya 16,5 juta. Kebayang gak si bapak yang tadi umur 65, dia dirawatnya 55 hari loh. Atau ibu yang habis tadi 1 miliar itu dirawat 41 hari. Nah, belum obat-obatannya. Yang paling mahal itu obatnya namanya Gamaras. Itu tujuannya obat ini adalah untuk menaikkan imunitas tubuh. Gamaras ini per 5 miligram itu botolnya kecil, itu habisnya satu botol itu 3,7 juta. Nah, ibu tadi yang habis 1 miliar itu menghabiskan 264 juta untuk Gamaras hanya dalam 2 hari. Luar biasa ya si COVID ini, begitu banyak mengeruk duit ya, biaya. Nah, ini sih bukti lain ya yang dibayarkan oleh Prudential kepada nasabah yang memiliki kartu asuransi yang dibayar sesuai dengan tagihan. Ada yang dirawat di rumah sakit ya, dia pasang ring jantung aja habis 234 juta. Di 4 hari doang tuh habis 234 juta. Ada juga yang operasi saraf kejepit, dia 5 hari dirawat di rumah sakit, habisnya 311 juta. Jadi saat ini ngeri banget ya kita kalau ke rumah sakit, bukan hanya berapa juta, berapa puluh itu, tapi bahkan ratusan, bahkan miliaran.
Makanya kalau kita saat ini harus dirawat di rumah sakit dan benar-benar nggak punya bemper ya, aduh ngeri banget ya Bapak semua. Nah ini adalah tarif kamar, daftar harga kamar rumah sakit swasta termasuk ruang ICU. Belum termasuk biaya dokter, obat, operasi, dan lain-lain. Kita lihat contohnya misalnya di rumah sakit Pertamina itu super VIP-nya 2,5 juta ya. Terus untuk VIP-nya 2 juta, kelas 1-nya 1 juta, yaitu di Jakarta Selatan. Terus kalau di Surabaya juga ada nih contohnya rumah sakit Siloam yang kamar suite-nya aja 2,3 juta ya. VIP-nya 800.000 ya. Ya rata-rata harga kamar rumah sakit biasanya sih akan naik terus ya. Mana ada pernah dia turun ya. Apalagi nih untuk ruang ventilator. Jadi tidak semua rumah sakit sih ada nih ya. Nah, makanya kenapa penyakit COVID-19 ini makin banyak juga ya karena keterbatasan ruang ICU yang punya ventilator seperti itu. Kalaupun ada ventilator mahal banget ya Pak ya. Itu di sini kita lihat ada yang 15,5 juta ya dengan ventilator ICU. Ruang isolasi tekanan negatif aja dengan ventilator itu 10,5 juta. Wow, luar biasa. Itu 1 hari loh. Kebayang lagi sekali lagi kalau dirawat 40 hari, 50 hari gimana tuh ya. Nah, kadang ada orang ya, ada nasabah, calon nasabah yang ngomong, nggak usah lah ya, pakai dari Prudential, saya udah punya kok, saya dapat kok dari asuransi kantor. Nah, Pak, Bu, pengalaman dari kita ya perlu banget untuk dicek. Untuk asuransi dari kantor itu berapa limitnya, apa aja fasilitasnya. Ini contohnya ada seorang direktur di suatu perusahaan, dia mengalami sesak napas. Ternyata setelah dicek dokter, dia harus pasang 3 ring jantung. Nah, karena dia direktur, dia mengira semua udahlah dia lenggang kangkung aja ya masuk ke rumah sakit. Dia pikir dibayarin semua sama rumah sakit. Ternyata enggak, dari total tagihan 478 juta itu hanya dibayar 190 jutaan dari asuransi kantor ya. Kan rumah sakit ngecek nih ke asuransi kantor. Jadi dia diinfo nih sama rumah sakit, Pak cuma diganti 190 juta loh, Bapak harus siapin dana 288 juta. Bapaknya shock juga gitu ya. Kebayang nggak kalau di tabungan nggak ada duit, terus kartu kredit juga limitnya nggak segitu gitu. Mau jual mobil butuh berapa lama ya kan, atau aset lain berapa lama ya kan. Jadi kantor itu benar-benar ada limitnya ya Pak Bu ya, tidak akan dibayar sesuai dengan tagihan ya. Rata-rata kalau kantor yang lumayan oke ya, dia akan bayar kalau taraf manajer itu biasanya per tahun ya itu budgetnya sekitar 150 sampai 200 juta. Jadi kalau level di bawah manajer ya berarti kurang daripada itu ya. Jadi kalau asuransi pribadi itu pasti dalam kendali kita. Kalau asuransi kantor dalam kendali orang lain, ya kan? Jadi tergantung mereka mau kasih budget berapa ke kita. Apalagi di masa kayak begini, banyak bahkan perusahaan mereka tidak mau lagi memberikan asuransi kesehatan dari asuransi swasta. Jadi mereka hanya memberikan fasilitas BPJS saja ke karyawan mereka. Nah, mengapa sih kita tidak boleh anggap remeh ya resiko sakit ya? Ini contohnya anaknya kemarin si Denada ya, anaknya lucu. Tidak pernah ada orang ya yang mau gitu untuk sakit atau mengalami resiko seperti itu. Tapi ya itulah namanya kehidupan ya. Hari ini panas, besok hujan, atau besok panas lagi, hujan lagi, kita nggak tahu seperti itu. Ya, oleh karena itu yang harus kita pikirkan adalah kalau terjadi resiko ini gimana nih caranya sehingga saya bisa mendapatkan perawatan dengan cepat ya, bisa langsung menolong nyawa tanpa harus menjual aset ya, tanpa harus mengganggu ketok pintu rumah saudara, rumah teman untuk pinjam duit gitu ya. Karena kan misalnya juga ya kejadiannya itu di hari Sabtu gitu ya. Nah, kemudian atau Jumat malam lah mau masuk rumah sakit, dananya semua diparkir deposito ya, kartu kredit juga limitnya nggak banyak, gimana tuh caranya. Nah, makanya perlu banget kita punya apalagi di zaman seperti ini yang namanya asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, kalau seseorang sakit sebenarnya dia memang punya beberapa pilihan sih ya untuk solusinya. Bisa jadi dia cuma mau pakai BPJS, atau dia merasa cukuplah asuransi kesehatan yang dikasih dari kantor, atau dia memilih untuk seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa dia mau semuanya dibawa kendali dia. Kalau ada apa-apa pokoknya dia nggak mau pusing gitu, dia udah punya kartu black card ya. Nah, tentu saja semuanya ada plus minusnya. Contohnya kalau BPJS ya, nah memang kalau BPJS kan premi lebih murah ya
Tapi tentu saja ada beberapa limitasi. Misalnya antrinya harus sejak subuh, kemudian tidak ada jaminan ketersediaan kamar. Apalagi rumah sakit sekarang ini banyak yang rumah sakit pemerintah itu mereka tidak menerima untuk pasien biasa ya yang non COVID. Kenapa? Karena kamar-kamarnya mereka itu untuk dipakai perawatannya COVID. Nah, gimana nih kalau misalnya nih jatuh lah atau kena diare, nah harus dibawa ke rumah sakit pemerintah seperti itu dan harus dirawat inap, fasilitas itu nggak ada. Mau nggak mau kan ini berhubungan dengan nyawa, akhirnya bawa ke rumah sakit swasta. Nah, kalau kita nggak punya kartu, waduh itu bahaya banget ya Bapak Ibu ya. Benar-benar ngeri deh masuk rumah sakit saat ini. Nah, kalaupun kita punya asuransi kesehatan dari kantor, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu benar-benar dicek ya, limitnya apa, terus hanya bisa dipakai di rumah sakit mana, kemudian dia hanya bisa cover penyakit apa saja, limitasinya berapa gitu ya, sehingga nantinya kita udah perkirakan nih, oh limit saya segini nih, kalau misalnya saya masuk rumah sakit, saya pilih aja yang seperti ini, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pastikan juga company-nya masih cover, karena banyak company sekarang yang benar-benar mereka nggak mau cover asuransi swasta, mereka hanya pakai untuk karyawannya fasilitas dari BPJS. Nah, berbeda banget kalau pakai asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan dari Prudential. Kita punya dua ya Pak ya Bu, satu kartu PPH Plus atau satunya lagi namanya Pro Solusi Sehat ya. Nanti di belakang saya jelaskan apa sih bedanya gitu ya. Nah, ini pasti dibayar sesuai dengan tagihan, nggak usah antri, jaminan ketersediaan kamar, budget klaimnya sesuai dengan tagihan, nggak usah pusing ya. Yang paling mahal itu adalah sebenarnya rawat kanker ya. Jadi diganti 365 hari bahkan 366 hari. Kemudian dia tinggal tunjukin kartu rumah sakit seluruh Indonesia ya. Jaminan dokter spesialis terbaik, obat-obatan terbaik, bukan obat generik seperti itu ya. Bahkan alat-alat rumah sakit, ventilator semuanya juga udah tersedia gitu ya. Dan dia bisa cover terserah mau sampai umur berapa, mau sampai umur 75, 85, 99 dia ada pilihan. Tapi tentu saja makin panjang usia pertanggungan, premi jauh lebih tinggi dibanding dengan usia yang lebih pendek. Nah, jadi kesimpulannya orang itu akan berusaha pastinya ya melindungi dan memberikan yang terbaik kepada siapa yang dia sayangi. Apalagi jika orang yang disayangi tersebut dalam keadaan lemah tidak berdaya. Nah, masalahnya kan untuk obat-obatan paten dan alat-alat rumah sakit canggih serta biaya dokter spesialis itu kan tidak murah ya. Jadi saat ini jika kita masih dapat memilih memberikan perlindungan dan fasilitas yang terbaik untuk keluarga, perlindungan dan fasilitas apa sih yang akan kita berikan kepada mereka? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, di Prudential itu ada 2 produk untuk asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Satu namanya PPH Plus ya, kartu Black Card PPH Plus, satu lagi namanya kartu PSS, Pro Solusi Sehat. Semua fasilitasnya itu sama ya, preminya terjangkau, kemudian fleksibel, mau pilihnya area hanya Indonesia, mau seluruh Asia termasuk Singapura, Hong Kong, Jepang, mau sampai dengan seluruh dunia Amerika, mau misalnya bisa pakai sampai dengan Eropa, Australia, terserah ya Bapak Ibu yang pilih mau cover sampai daerah mana. Ya, kemudian juga dia bisa klaim di luar wilayah pertanggungan, tapi tentu saja ada persentasenya ya. Contoh misalnya kita punya kartu bronze ya. Bronze itu artinya hanya bisa cover seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian waktu itu kita lagi jalan-jalan nih di Singapura, kemudian kena diare lah ya, mau pakai kartu bronze-nya. Ya bisa aja. Cuma nanti nomboknya banyak banget tuh Bapak Ibu ya. Karena hanya di cover itu 15%. Jadi sisanya bahkan 5% ya. Jadi sisanya itu ya harus tanggung sendiri. Ya makanya kalau misalnya memang Bapak Ibu sering bepergian ke Singapura atau bahkan ke Amerika, ya pilihlah plan yang mencukupi ya, sehingga kalau terjadi kejadian-kejadian seperti itu, misalnya kena diare atau jatuh dan sebagainya, itu sudah di cover dari kartu yang dimiliki ya. Kemudian juga batas manfaatnya ini hingga 65 miliar, tergantung dari paket ya yang dipilih, apa mau bronze atau wilayah Indonesia doang, atau mau sampai ke Singapura ya kan, atau sampai seluruh dunia. Kemudian kunjungan dokter umumnya juga ini benar-benar artinya
kita benar-benar diinginkan oleh Prudential diberikan pelayanan yang terbaik ya, dokter-dokter yang terbaik ya. Dokter umum tuh sampai 2 kali satu hari, kemudian dokter spesialis itu per subspesialis ya, jadi 2 kali, misalnya dokter jantung 2 kali, kemudian dokter penyakit dalam 2 kali gitu. Sedangkan kita tahu ya kalau kunjungan dokter spesialis itu 1 kali kunjungan aja udah di-charge tuh rumah sakit 350.000 gitu loh. Ya kan, nah kebayang nggak kalau misalnya berhari-hari kemudian juga dikunjungi itu, waduh udah ini kita ya, udah pusing kalau seandainya nggak punya kartu asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, rawat jalan kanker dan cuci darah sesuai dengan tagihan ini sih sebenarnya yang paling mahal ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Karena rawat jalan kanker itu misalnya ada kemoterapi ya, ada terapi target ya, hormonal terapi gitu, imunoterapi itu sebenarnya yang paling mahal. Contoh imunoterapi itu 1 kali terapi itu habis bisa 40 juta loh. Nah, kalau misalnya 40 juta satu cycle itu sebanyak 25 kali ya. Kalau misalnya seorang kena cancer itu bisa 25 kali ya. Itu kebayang nggak berapa? Terapinya aja udah 1 miliar sendiri, belum operasinya, belum yang lain-lain obat-obatnya ya. Jadi benar-benar sih Bapak Ibu, apalagi dengan zaman sekarang dengan banyaknya virus, kemudian juga penyakitnya banyak yang makin aneh-aneh ya. Menurut saya sih kalau seseorang ini perlu banget lah punya untuk yang namanya kartu asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan. Kemudian juga dia memberikan tindakan bedah rawat jalan. Maksudnya apa? Contohnya misalnya operasi katarak kan itu nggak usah nginep ya, atau operasi kutil atau apapun itu yang one day surgery. Nah itu juga di cover. Nah untuk kartu ini benar-benar khusus untuk kartu rawat inap atau bedah ya. Jadi kalau misalnya nih saya mengalami satu sakit dan ternyata tidak harus rawat inap, nah itu nggak bisa cover seperti itu. Nah, tetapi kalau seseorang dia harus dirawat inap ya, kemudian sebelumnya kan dia periksa dulu ya, dia lagi rada demam atau sakit perut, dia periksa ke dokter. Nah, bilnya itu, invoice-nya itu jangan sampai hilang. Nah, nanti invoice 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap itu nanti kita bisa reimburse. Demikian juga kalau misalnya yang tadi itu ya, one day care ya, operasi misalnya kayak katarak. Jadi kan kalau orang mau operasi katarak dicek dulu tuh mungkin dia punya tekanan darah, kemudian harus periksa lab lah macam-macam, apalagi kalau usianya udah lumayan ya, udah lumayan senior. Nah, itu semuanya bisa kita reimburse. Tapi kalau seandainya tanpa adanya bedah rawat jalan atau rawat inap seperti itu, kita nggak bisa ya untuk rawat jalan saja gitu loh, kecuali karena kecelakaan ya. Kecelakaan kan itu benar-benar sesuatu yang kita tidak inginkan, itu bisa di cover seperti itu. Nah, ini memberikan perlindungan yang tadi saya bilang sebelum dan sesudah rawat inap. Yang terpenting juga adalah banyak sekali rumah sakit ya, ada jaringan 1.500 rumah sakit dalam dan luar negeri. Nah, ini sih Bapak Ibu ya, untuk benefit-benefit yang ada di produk solusi sehat ataupun PPH Plus ini sama semuanya ya. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau yang namanya Pro Solusi Sehat itu asuransi tradisional, dia preminya lebih murah. Tetapi dia setiap tahun ada kenaikan premi sebesar 5% karena dia murni ya, asuransi kesehatan. Nah, sedangkan kalau PPH Plus ya, Pro Prime Health ya, healthcare ya, itu black card istilahnya kita, itu dia preminya kalau bandingin apple to apple jauh lebih mahal, tapi preminya dia flat. Misalnya dia masuk umur sekian sampai nanti misalnya dia umur berapa, itu tetap aja segitu-gitu aja, kalaupun naik ya sedikit sekali lah naiknya. Nah, tapi beda dengan Pro Solusi Sehat, itu pasti ada kenaikan. Kenapa kenaikan? Karena kan umurnya dia nambah gitu ya. Nah, itu aja sih bedanya ya. Jadi tergantung sih Bapak Ibu lebih cocok yang mana gitu ya. Nah, tapi yang lain semua sama nih ya, fleksibel dalam memilih daerah perlindungan ya, fleksibel dalam memilih kamar, mau yang nanti tinggal pilih nih Pak Bu, mau dirawat di kamar yang one bed in one room plus kamar mandi dalam, atau mau dirawat di two bed in one room. Tentu saja yang two bednya preminya lebih murah ya dibanding dengan one bed.
Nah, ada sedikit info Bapak Ibu ya, kalau seandainya Bapak Ibu pilih yang 2 bed ya, ini biasa kita kategorikan dengan kelas A ya, mau bronze A, mau silver A atau gold A gitu ya. Nah, biasanya kan kita pikir ya udah saya pilih A aja, nanti saya tinggal nombok sedikit untuk selisih kamar. Jangan ya Bapak Ibu ya, kalau asuransi tagihan asuransi yang dibayar sesuai dengan tagihan seperti ini, ya pokoknya kita harus masuk sesuai dengan plan yang sebelumnya kita sudah pilih. Kalau seandainya Bapak Ibu pilih bronze A dan kemudian memilih nanti ketika di rumah sakit masuk ke kamar VIP yang hanya 1 orang di dalam ya, itu nanti dikenakan namanya prorate, dan ini bukan hanya di Prudential, semua asuransi menerapkan hal ini ya, bisa di Allianz atau di Manulife sama semua ada namanya ketentuan prorate. Maksudnya apa prorate? Nah, jadi berapa selisih kamar itu dihitung persentase dan dikenakan terhadap seluruh bill. Contoh, misalnya ya, Bapak kan misalnya ambil kamar yang bronze A ya. Bronze A itu kamar 2 bed in 1 room. Rata-rata harga kamar 500 ribuan lah gitu ya. Nah, kemudian ternyata aduh nggak enak ya berdua ya, saya mau sendiri aja VIP. Nah, VIP-nya ini ternyata berapa, 1 juta misalnya, kan itu berarti naik 100% ya. Nah, jangan ini ya Bapak Ibu ya, kenapa? Nanti misalnya total bill-nya mestinya di bronze A itu kalau dihitung semuanya itu misalnya ya 100 juta. Nah, karena Bapak Ibu naik sebesar 100% dari rating kamarnya itu, nanti di double loh, 2 kali lipat loh. Itu berarti nanti di charge-nya 200 juta, Prudential bayar 100 juta, Bapak Ibu tombokin 100 juta. Ya, jadi dari awal menurut saya pilihlah memang yang sesuai dengan kondisi. Atau kalau misalnya memang Bapak Ibu maunya ya udah nggak apa-apa saya yang 2 bed aja, ya berarti nanti kalau seandainya terjadi resiko sakit jangan dinaikin kamarnya, udah masuk aja yang di rumah sakit tersebut yang 2 bed in 1 room ya. Kalau pilih sesuai dengan itu semuanya akan diganti sesuai dengan tagihan. Ya, jadi itu tadi yang saya udah jelaskan. Nah, kemudian juga kita ada namanya manfaat santunan harian rawat inap ya. Jadi misalnya nih Bapak atau Ibu dari kantor di cover kan ya, di cover sudah cukup juga coverannya. Nah, nanti itu kita bisa reimburse ya, reimburse untuk santunan harian. Nah, kalau misalnya ambil yang bronze itu dapat santunan hariannya 1 juta. Jadi seolah-olah penggantian lah gitu ya. Udah all in nih. Kalau dirawat di rumah 5 hari berarti 5 kali 1 juta. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang bronze, itu bronze kalau nggak bronze A, kelas A ya, itu kalau nggak salah 500 ribu. Jadi kalau 5 hari dirawat ya dapat penggantian 2,5 juta. Seperti itu ya. Kemudian juga perawatan kanker jauh lebih lengkap ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Sangat menderita loh Pak Bu kalau orang sakit kanker itu pakai BPJS, karena ibu saya juga sendiri ngalamin ya. Obat-obatnya aduh bikin sakit banget gitu ya, tidak ada obat yang dikasih buat lebih membuat tubuh lebih nyaman lah, nggak ada seperti itu ya. Dan ketika kita mau pilihan kayak mau pakai yang namanya imunoterapi yang tadi dengan terapi yang jauh lebih baik ya, yang modern, nggak bisa loh Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena kan ya namanya BPJS dia juga punya keterbatasan. Nah, ini untuk manfaat Prusolusi Sehat seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi semuanya dibayar sesuai dengan tagihan. Tinggal nanti kita pilih nih mau yang kamar yang mana gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu mau untuk ambil produk ini, nanti kita ketemu lagi di Zoom ya. Saya akan jelaskan lagi lebih detail mengenai feature-feature yang ada di produk ini. Nah, ini preminya ya saya bedakan dua, satunya yang kelas PPH Plus ya, satunya lagi yang PSS. Tadi saya udah jelaskan bedanya apa. Kalau PPH Plus itu dia produk unit link, itu preminya flat ya. Jadi memang dia waktu masuk preminya itu agak tinggi, tapi dia begitu-begitu aja gitu loh ya, flat dia preminya. Ya, kalaupun ada kenaikan ya kecil lah. Nah, tapi kalau preminya itu produknya itu ambil yang PSS, dia memang waktu masuk itu lebih murah ya, secara premi lebih murah, tapi setiap tahun dia ada kenaikan premi sebesar 5% ya. Nah, nanti juga kita tinggal pilih nih, mau pilih yang bronze B atau bronze A. Seperti saya sebutkan tadi, kalau kelas yang bronze B itu berarti one bed ya, in 1 room plus kamar mandi dalam. Jadi kita sendiri aja di dalam ya, bisa ambil kelas VIP lah atau
kelas 1 rata-rata sekarang berdua ya, ada yang berdua ada yang sendiri ya. Pokoknya itu aja, cari rumah sakit di mana di dalamnya situ ada one bed, one room, kamar mandi dalam ya dengan harga termurah, masuk aja di situ ya, semuanya cover sesuai dengan tagihan. Nah, kemudian ya itu kita bisa lihat ya untuk Pak Johan ya, kalau mau ambil yang bronze B itu 1,5 juta per bulan preminya. Kalau mau ambil yang bronze A berarti berdua nih ya di dalam satu kamar itu 1,265. Tapi kalau mau ambil yang tradisional PSS ya, semua manfaat yang saya jelaskan itu tadi sama, perbedaan di cara kenaikan premi aja ya. Preminya itu 1 juta ya 72.000 untuk bronze B. Tapi kalau mau yang lebih murah lagi 700.000, berarti 2 bed ya untuk bronze A nya PSS. Sama juga dengan Pak Jimmy ya, mirip karena ini usianya selisih setahun ya. Kita lihat di sini sedikit lebih murah ya. Kalau Pak Jimmy kalau untuk bronze B PPH plus itu 1,525 ya. Sedangkan kalau bronze A berarti yang berdua satu kamar itu 1.220.000 per bulan. Kalau mau yang PSS ya itu berarti 865.000 per bulan untuk bronze B yang satu orang ya, one bed in one room plus kamar mandi dalam. Tapi kalau mau berdua yang bronze A PSS itu 660.000 ya. Semuanya tergantung Bapak Ibu aja maunya yang gimana. Jadi semua pasti kan ada plus minusnya ya. PSS itu memang dia premi lebih murah, tapi tahun depan akan ada rata-rata kenaikan sebesar 5%. Nah, jadi kesimpulannya sih nasabah tidak perlu khawatir ya jika sedang sakit ya. Kenapa ini penting banget ya? Karena kita kan mengalami suatu ketidakpastian ya. Kita nggak tahu nih, kebayang nggak kalau kita harus siapin dana ratusan juta di tabungan untuk duit jaga-jaga. Ya, makanya banyak sekali orang yang akhirnya memilih ya udah dia pakai aja asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, perlu yang akan bayar tagihan sesuai dengan biaya rumah sakit yang timbul dan juga biaya sebelum dan sesudah rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan ya, atau misalnya ada one day care karena terapi kanker, biaya pemantauan sakit kritis dan lain-lain. Nasabah hanya fokus pada proses penyembuhan aja. Ya, saat inilah waktu terbaik untuk masuk ke asuransi kesehatan dan tidak menunda. Kenapa? Karena yang namanya asuransi kesehatan itu pasti ada namanya masa tunggu. Bukan hanya di Prudential ya, tapi semua asuransi menjalani hal ini ya. Ada 3 macam masa tunggu. Yang pertama, masa tunggu 30 hari setelah policy issued itu untuk semua jenis penyakit. Jadi kalau masuknya 4 Februari ya, itu kartunya baru bisa berlaku tanggal misalnya 4 Maret gitu ya. Nah, kalau terjadi misalnya diare nih di tanggal 20 Februari, ya sayang sekali ya kartunya nggak bisa dipakai ya. Oleh karena itu saya sih sangat menyarankan Bapak Ibu jangan menunda ya. Kenapa? Ya saat inilah saat terbaik karena Bapak Ibu sehat banget saat ini. Nah, kemudian juga ada 18 jenis penyakit ini dia akan dibayar setelah melewati 12 bulan masa tunggu setelah tanggal policy approve ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita kan nggak tahu nih, kita rasa kita sehat-sehat aja, tapi ternyata dalamannya kita ada potensi ya. Ada bisa saja terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung, di pembuluh darah otak, ada saja mungkin ada kista atau ada tumor dalam tubuh kita nggak pernah tahu gitu loh. Oleh karena itu, biar adil semuanya, ya bukan hanya Prudential, tapi semua perusahaan asuransi menerapkan aturan ini. Ya, kalaupun mau klaim, nanti dilakukan setelah lewat masa 12 bulan ya. Nah, kemudian juga ada masa tunggu yang ketiga adalah masa tunggu 90 hari untuk penyakit kanker ya. Dalam 90 hari itu tidak boleh ada diagnosa kanker. Kalau ternyata nih kita rasa nggak enak gitu di dada ya, terus ke dokter. Padahal ini belum lewat nih masa 90 hari. Nah, kita ke dokter, dokter diagnosa, aduh sorry to say ya, ini kanker payudara stadium 1A, contoh gitu ya. Nah, untuk selamanya kankernya akan di exclusion, artinya tidak akan dibayar segala sesuatu yang berhubungan dengan klaim kanker, tapi yang lain semua dibayar. Contoh misalnya nasabah tersebut sakit jantung kah, atau misalnya dia kena stroke, atau dia diare, atau dia COVID, semuanya diganti. Khusus saja yang berhubungan sama kanker ya. Nah, kemudian untuk COVID masa tunggu sesuai masa inkubasi virus itu 14 hari ya, karena kan kita tahu biasanya kan orang bilang masanya itu 14 hari. Jadi jangan tunda ya Bapak Ibu ya, kita nggak tahu nih saat ini kita jadi OTG atau benar-benar clean ya. Jadi
masuklah saat ini gitu ya, mumpung sehat banget dan tidak ada hasil pemeriksaan yang menyatakan kita positif ya. Nah, nasabah membayar premi asuransi, tetapi sesungguhnya Prudential lah yang memberi kondisi kesehatan nasabah saat ini. Jadi seolah-olah kita membayar ya ke Prudential, tapi sebenarnya Prudential lah yang membeli kondisi kesehatan kita. Ya kenapa? Misalnya tadi cuma bayar premi anggaplah 1,5 juta gitu ya, ternyata harus klaim nih kena saraf kejepit seperti itu, harus diganti oleh Prudential nih 300 juta ya. Sebenarnya yang keluar duit lebih banyak siapa sih? Prudential. Kita memang nggak pernah mau ya mengalami sakit, nggak ada juga yang rencanain seperti itu, tapi itulah namanya resiko, kan kita nggak pernah tahu ya Pak Bu, seperti itu. Nah ini jenis-jenisnya ya, nanti saya kasih PDF-nya ke Bapak atau Ibu, bisa dilihat ya. Ada 18 penyakit yang mesti melewati masa tunggu 12 bulan ya. Contohnya semua jenis hernia, semua jenis tumor, kista, wasir ya, kemudian juga penyakit kencing manis, kemudian juga batu ya, batu pada saluran empedu, batu pada saluran kemih atau batu pada ginjal, katarak, itu semuanya nanti bisa di cover tapi mesti melewati masa tunggu. Kenapa? Yang tadi saya sudah sebutkan, saat seorang masuk menjadi klien perusahaan asuransi, kan kita kondisinya nggak tahu ya, kita rasa sehat-sehat aja tapi dalamannya kita nggak tahu. Nah, jadi oleh karena itu biar adil buat semuanya ya, memperoleh perlakuan yang sama semua klien, diberlakukan ketentuan ini oleh semua perusahaan asuransi, bukan hanya Prudential. Nah ini ada satu kisah ya, seorang ibu ya, dia ditawari produk kartu PSS, tapi ibu itu menolak ya. Dia menunda-nunda terus sampai satu saat ya lagi gak enak badan, rada pilek, nah, dia cek ya, ternyata tes swabnya itu dia positif ya COVID-19. Nah bagaimana kalau seperti itu? Nah akhirnya ibu tersebut untuk pengajuan kartu kesehatan sesuai dengan tagihan, ibu itu ditolak dulu ya, dia harus menunggu 3 bulan dulu, atau dia harus memberikan bukti kepada Prudential bahwa hasil PCR-nya dia sudah bersih dan juga scan thoraxnya dia juga bersih. Nah masalahnya PCR dan scan thorax ini mesti dilakukan oleh nasabah itu sendiri sebelum, jadi dilampirkan bersamaan dengan proposal ya. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu sehat saat ini ya masuklah ya, karena kita nggak pernah tahu resiko ini ya. Jangan sampai terjadi ditolak oleh Prudential, kan kita nggak pernah tahu ya bagaimana akibat dari si COVID ini ketika seseorang udah positif ya. Banyak kita lihat di googling ya, kita googling di Google ya, banyak yang paru-parunya itu udah rusak ya, udah somplak sana somplak sini ya. Belum tentu loh akan diterima oleh Prudential atau akan dikenakan pengecualian ya. Jadi penting banget ya, milikilah, jangan ditunda-tunda terutama di saat-saat seperti ini. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya.